Itopini tau tobai ditikiri roda mi bulani hudul mau rap doto masai sonang tahe ditiki Bitiopo itu datang lagi hud mari husipon hotua naso jari siram hitara dua masai sonang tahe ditiki bulani doga besaksi di sasunenai bulani doga besaksi di pembaheran mi unang tinggal onau unang pasong uau hai holam ho namana Giteopo itora tanaki hut mari husipon hotua naso jari siram hitana dua masai sonam taheriti Sudenai bulani doga besaksi di pembaheran mi ulang tinggal holam ho namana puna unang tinggal unang pasua holan ho namana dengan kesepakatan kita bahwasannya pagi ini kita akan membawa anak kita untuk menerima pemberkatan dari Tuhan melalui hambanya. Tapi sebelumnya kita akan sarapan pagi, nanti untuk doa makan dari keluarga Panggabean. Untuk berangkat ke gereja, kami mintalah hula-hula kami untuk berdoa untuk kita bawa anak kita ke gereja. Oke, Amang? Amang, oke.
Jadi mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa untuk semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terlebih pagi hari ini kami boleh bertemu keluarga besar Panggabean dan juga hula-hula kami keluarga Torong, di mana kami Tuhan akan membawa anak kami dan juga calon paromain kami untuk menerima pemberkatan daripadamu melalui hamba-Mu. Kami tahu tanpa pertolongan perlindungan-Mu semuanya ini tidak akan bisa terjadi. Untuk itu Tuhan syukur bagi-Mu. Kami naikkan pujian kami kepadamu dan terima kasih kami kepadamu. Asa buha nauli buha nadenggan. Buha akka parsauliat dihami salubna. Kami kedua belah hasuhuton. Terima kasih Bapa, sebelum kami melanjutkan acara kami, di hadapan kami tersedia makanan. Biarlah melalui makanan ini Kau berkati kekuatan kesehatan kami. Kami mohon diampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Siti mena sigogba golang-golang pangarahuna, molotus songonipin atu Pak. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Jadi sebelum makan, disuapin aja dulu 3 kali. Kam kari 3 kali. Iya. Pangaudo HP holong nai selapok si tutu maka holong iau dingoluki maka langsung na urang lobi serep ni rohai ido jemolo ikut dibayan ho Artana boy sinari doi dengan nai rohami hasia Ahana boy terbahenau siang gogo rohan ng pikiran ki na ikon lehonoku pereoku tuho asa boy dengan marbalo solo mi hodoi asian alus ni tangian pangido aki na tumpos dorohaku di tuhaku hodiriku hodo asian holong panipuli dingoluki Jupang audo HP holong nai aslapok si tutu maka holong iau dingoluki maka langsung na urang lobi serep ni rohai ido jumolo ikuti bayan ho Artana boy sinari doi dengan nai rohami hasia Kami serahkan anak kami ini kepada majelis gereja dengan pengharapan agar pemberkatan perkawinan anak kami ini dapat terlaksana dengan baik. Marilah anak kami bersama-sama dengan keluarga kita masuk ke dalam gereja
agar pemberkatan perkawinan ini dapat kita mulai di dalam nama Tuhan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai kebahagiaan ini. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri untuk menyambut pengantin dan keluarga memasuki ruang ibadah.
aku membangunkan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi, supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kananmu, dan jawablah aku, sebab kasihmu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan-awan. Kita angkatkan pujian kepada Tuhan di jemaat 392. Amen.
kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk bersama untuk berkumpul di gereja Tuhan, untuk menghantarkan saudara kami, anak kami, Pelemon, Perdamaian, Panggabean, dengan Tabita, Shalom, Kawilaran, Bertorong, untuk menerima perberkatan pernikahan daripada Engkau. Dan kiranya pada saat ini Bapak, secara bersama-sama jemaat Tuhan yang dari untuk mendengarkan firman Tuhan, khusus bagi calon pengantin berdoa pada saat ini, firman-Mu adalah dasar fondasi untuk membangun rumah tangga mereka dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami pada saat ini, begitu juga dengan hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu bagi kami pada saat ini. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengkhotbah pasal yang ke-9 dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai dengan ayat ke-9. Kami bacakan firman Tuhan. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan ada minyak, dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Demikianlah firman Tuhan. Salam bagi kita semua. Salam calon pengantin berdua. Kenapa? Karena mereka inilah pasangan suami istri yang akan diberkati dalam nama Tuhan, dan saya akan melakukan pemberkatan itu sebentar lagi yang ke-134. Dan baru kali ini saya akan memberkati pasangan dari latar belakang mereka mulai SD, pacaran sampai menikah, baru kali ini. Baru kali ini. Luar biasa sekali. Biasanya kalau SMA pun itu masih cita-cita maunya kan itu. Bisa jadi, bisa enggak gitu. Ini masih SD. Jadi kita sudah pasti yakinnya pasangan ini adalah pasangan yang sangat terbahagia sekali nanti sejak terakhir. Orang tua mereka juga ini ya, Tabita yang juga orang tua pada torongnya. Nah, orang tua kalian juga sama-sama seraya hamba Tuhan, sama-sama emeritus, dan nama Anda sama-sama dari Alkitab. Rohaniawan sekali kalian. Nanti juga harus mengikuti jejak orang tua ini, baik dari Penggabean begitu juga dari Torong ini. Jadi hamba Tuhan juga nanti ya sampai dengan emeritus. Ya, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, semua orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam keluarga. Siapapun itu sudah ya secara umum dan otomatis. Keluarga Penggabean begitu juga dengan keluarga Torong itu juga pasti mendoakan yang pasangan ini, keluarga yang baru ini juga nanti akan hidup di dalam sukacita dan bahagia. Itu pasti doa. Begitu juga di dalam kitab Pengkhotbah yang sudah dibacakan. Ini adalah ungkapan bagaimana seorang itu, terkhusus keluarga, dapat menikmati kehidupan keluarganya. Bagaimana orang yang percaya bisa bahagia di dalam kehidupannya. Dikatakan di dalam ayat 7. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Ada dua, makan, minum. Saudara yang terkasih, para pengantin lama yang hadir pada saat ini, apakah di rumah tangga kita saat ini masih merasakan enaknya makanan itu dan nikmatnya meminum air hangat itu? Jangan-jangan di rumah tangga tidak lagi bisa dimakan hotdog, KFC, tidak bisa lagi dimakan. Ya,
Begitu juga tidak bisa lagi meminum air putih, air hangat di rumah tangga. Ada rumah tangga seperti ini. Filemon masih kurang makan. Setelah menikah dengan Tabita, pengennya makan terus. Ya, artinya selera makannya meningkat gitu. Jangan nanti setelah menikah dengan Tabita, selera makan Filemon ini semakin menurun. Ya, begitu juga dengan Filemon. Kalau dikatakan rumah tangga itu rumah tangga yang bahagia, apa yang ada di sana bisa dinikmati bersama Filemon. Jangan nanti setelah Tabita menikah dengan anak Filemon, meminum air putih, air hangat saja sudah nyangkut di lehernya gitu. Kenapa? Karena tidak ada sukacita. Di dalam Alkitab juga yang mukjizat pertama itu yang dilakukan Yesus itu adalah mengubah air menjadi anggur. Karena di Timur Tengah pada saat itu adalah anggur minuman atau simbol kemakmuran sukacita. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatan. Biarlah selalu putih pakaianmu. Biarlah selalu putih pakaianmu. Di Timur Tengah adalah letak geografis yang memiliki iklim panas dan berdebu. Jadi pada situasi seperti itu di Timur Tengah sampai saat ini juga, untuk menjaga pakaian itu apalagi yang warna putih agak sulit untuk menjaga tetap putih. Tapi diperintahkan pada saat ini, jagalah pakaianmu agar tetap putih. Maksudnya apa? Dalam pikuk perkembangan zaman saat ini, begitu juga dengan perjalanan keluarga Filemon dengan Tabita. Tetaplah jaga yang putih, suci, bersih keluarga Anda. Kita sudah berbicara bahwasanya Filemon ini nantinya akan bekerja dan selalu sering sampai keluar kota, bahkan provinsi untuk bekerja. Ini sudah kita bicarakan di dalam konseling pernikahan. Dan di dalam kitab pengkhotbah mengatakan, jagalah selalu tetap pakaianmu putih. Jagalah selalu keluarga Anda tetap bersih. Walaupun nanti Filemon sering bekerja keluar kota, bahkan provinsi. Karena untuk menjaga hal itu, kesucian di tengah-tengah rumah tangga pada saat ini sulit seperti menjaga pakaian putih di Timur Tengah yang iklimnya berdebu dan panas. Sulit, susah. Tapi Tabita, ya, dari sejarah namanya Tabita, seorang perempuan. Tabita itu adalah orang yang sangat perhatian dengan orang lain, membantu orang lain. Tabita itu penuh dengan yang kesucian hati, tulus, membantu, memperhatikan perempuan janda kala itu. Dia memberikan pakaian, memperhatikan, membantu. Tabita, nama Anda sangat baik sekali, bagus sekali, sangat rohaniawan sekali. Kalau Tabita di dalam Alkitab sendiri bisa memperhatikan orang lain, Tabita sekarang jangankan memperhatikan orang lain, perhatikan juga suami Anda di tengah-tengah keluarga. Jaga tetap putih kesucian rumah tangga Anda, kekudusan rumah tangga Anda. Kalau Anda pacarannya mulai dari SD, kurang lebih 11 tahun ya, 11 tahun 4 bulan Anda pacaran mulai SD sampai saat ini. Jangan nanti hanya masalah sedikit, 11 tahun 4 bulan itu yang sirna, sia-sia. Jaga. Jadi ketika konseling pernikahan juga saya tanyakan, apakah selama ini Anda tidak pernah berkelahi? Pasangan ini mengatakan tidak pernah. Ya. Mulai pacaran sampai menikah tidak pernah berkelahi. Sekarang orang pacaran saja bisa jadi ya merajuk, berkelahi, tidak cakapan sampai berhari-hari gitu ya. Tapi mereka ini sekalipun tidak pernah. Ya, sekalipun tidak pernah. Pantas sekali Filemon, yang artinya itu Filemon mencintai, mengasihi, tidak ada marah, dendam apalagi di dalam hati. Jadi nama kalian Filemon dengan Tabita saat ini itu sangat perlu dibuktikan di tengah-tengah keluarga Anda. Dan seterusnya, jangan tidak ada minyak di
atas kepalamu. Ya. Jangan tidak ada minyak, jangan sampai tidak ada minyak di atas kepalamu. Itu maksudnya apa? Di dalam sejarah, begitu juga dengan letak Timur Tengah kuno, ya, itu daerah yang panas. Biasanya orang ini memakai minyak zaitun, memakainya itu di atas kepala mereka. Mengapa itu dipakai? Karena mereka itu yang merasa panas, minyak itu bisa menahan panas, bisa menahan panas. Artinya kelihatan segar. Ketika mereka memakai minyak itu, minyak zaitun itu kelihatan segar. Artinya apa saat ini disampaikan bagi Anda? Setiap saatlah keluarga Anda itu kelihatan segar dan tidak ada dendam, marah, apalagi merasa panas hati antara beliau dengan Tabita. Jadi kalau Tabita nanti Filemon ini kecapean atau mungkin ada masalah pekerjaan, Tabita, begitu dia pulang ke rumah Tabita, ya, jangan tidak ada minyak di atas kepala Anda. Artinya Anda bisa membuat hati yang panas menjadi teduh, tenang, nyaman, dingin. Dan pakailah itu. Artinya bukan minyak zaitun yang diinginkan di sini, tapi minyak itu yang dipakai di atas kepala itu sekarang Anda nanti akan diberkati. Pemberkatan yang dilakukan oleh hamba Tuhan meletakkan tangannya di atas kepala pengantin itu menunjukkan bahwasanya minyak itu diberikan, pemberkatan itu diberikan bagi Anda. Artinya anugerah Tuhan Anda terima, berkat Tuhan Anda terima, dan menyejukkan keluarga Anda, harmonis keluarga Anda. Hanya sekali itu sudah janji, ya. Tapi kita juga seperti itu. Nikmatilah hidupmu dengan suamimu, Tabita. Dan hanya Filemon yang ada dalam hidup Anda tadi. Seumur hidup, kitab Pengkhotbah sudah mengatakan bahwasanya sebagai pasangan suami istri yang sudah dipersatukan di tengah-tengah keluarga, begitu juga di dalam nama Allah Bapa, terkhusus pada saat ini Yesus Kristus, itu membuat Anda semakin kuat teguh di dalam menjalani rumah tangga Anda. Bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Berarti ini soal bekerja. Rumah tangga juga harus rupanya bekerja. Karena berbicara soal jerih payah, seorang suami memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri. Artinya istri juga di dalam talenta ataupun profesinya bekerja untuk juga memenuhi kebutuhan rumah tangga. Artinya sama-sama. Jadi nanti kalau kita juga sudah bekerja, Anda juga memiliki tanggung jawab yang di tengah-tengah keluarga. Saudara yang terkasih, pada saat ini juga kami mau mengatakan bahwasanya kepada setiap orang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, sebenarnya itu menguatkan dan memenuhi atau menyatukan satu dengan yang lain. Sama juga dengan pengantin berdua. Filemon adalah campuran Karotoba, ya kan? Kan campuran kan Karotoba, ya. Nah, begitu juga Tabita, campuran, ya. Manado Toraja, bukan Ambon Toraja. Ambon Manado, Ambon Manado, Manado Ambon Manado, campuran juga. Anda berdua adalah pasangan campuran suku, berarti ada 4 di sana, ya. Dan ini harus Anda perhatikan juga. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita khusus yang kita sudah pelajari mengenai suku Karo, Toba, begitu juga Ambon, itu memiliki kebiasaan adat masing-masing. Dan itu harus Anda juga pelajari nanti. Bagaimana Toba, Karo, Ambon, itu harus Anda pelajari juga. Silakan. Karena itu perbedaan dari latar belakang Anda, budaya Anda sekarang dipersatukan.
Dan ingat bagaimana Anda berdiskusi untuk menjalankan budaya Anda. Jangan hanya yang memperdulikan, memperhatikan kebiasaan atau budaya terlebih keluarga Anda masing-masing. Kalau di dalam keluarga itu harus diperhatikan yang mana pun. Ya, jangan sebelah mata untuk melihat itu. Ya, Filemon dengan Tabita ya, itu harus diperhatikan. Walaupun pada saat ini dikatakan Anda masih muda, tapi sekarang juga dikatakan Anda harus dewasa dalam hal ini. Karena apa? Anda sudah rumah tangga nanti. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga dikatakan apa yang diberitahukan di dalam firman Tuhan melalui pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9 dikatakan soal kebahagiaan menikmati hari-hari yang ada, begitu juga jangan sampai disia-siakan. Itu adalah peringatan dari pengkhotbah 9. Jadi untuk menutup firman Tuhan pada saat ini kepada Filemon dan Tabita, ada sebuah cerita mengatakan seperti ini. Ada seorang perempuan dan dia akan menikah, dan ternyata si perempuan ini, anak gadis ini, sebelum dia menikah orang tua mendidik dan mengajar dia, dan dia mengatakan kepada si gadis ini, kepada anaknya, anakku, ketika nanti engkau menikah, walaupun ada masalah dalam rumah tanggamu, suamimu marah kepadamu, diam, jangan dilawan. Ya, diam, jangan dilawan. Lebih baik buatlah aktivitasmu. Misalnya merajut boneka. Diam, jangan melawan. Ya, rajutlah sebuah boneka, karena itu adalah keahlianmu. Tabita di dalam Para Rasul juga kan itu keahliannya, ya, merajut pakaian, kan gitu. Nah, jadi inilah yang di dalam ingatan anak gadis ini. Dan suatu ketika anak gadis ini menikah, dan dia mengingat apa yang disampaikan orang tuanya. Pada suatu ketika marahlah, ya, si suami ini kepada si istri. Dan ternyata, ya, si istri ini melakukan perintah orang tuanya sebelumnya. Dia merajut sebuah boneka, dan dia meletakkan dalam sebuah kotak. Dan dia mengatakan kepada suaminya, suamiku, ini kotak, ya, ini sebuah kotak, janganlah engkau buka sebelum saya mengizinkan engkau membukanya. Itulah yang dipesankan istri kepada si suami, dan si suami mengikuti. Dan ternyata suatu ketika umur sudah tua dan si istri jatuh sakit, dan si istri mengatakan kepada si suami, suamiku, saya mengizinkan engkau boleh membuka kotak tersebut. Dan si suami membuka kotak itu. Begitu si suami membuka kotak itu, dia melihat ada 2 buah boneka di dalam kotak tersebut. Dan dia bertanya kepada si istri, istriku, ini 2 boneka apa maksudnya? Itu adalah boneka yang saya rajut, ya, selama engkau marah kepadaku. Ibu berpesan ketika suami marah, aku merajut sebuah boneka. Itulah hasil rajutan bonekaku. Berarti ada 2 kali saya menyakiti hatimu atau marah? Tidak, itu ada uang. Dia melihat ada uang di dalam kotak itu. Terus uang ini apa? Itulah uang penjualan boneka-boneka selama ini. Tidak muat lagi kotak itu. Berarti selama ini boneka bukan cuma 2. Seringlah marah ini si suami kepada si Tabita, ya, karena tidak muat lagi boneka itu di kotak, baru dijualilah boneka-boneka itu. Artinya suaminya sering marah-marah. Filemon, arti Filemon itu adalah mencintai. Ya, ketika engkau memiliki marah kepada kepada istrimu, ya, jangan langsung membuat hatinya itu merasa sakit. Begitu juga dengan Tabita. Anda tidak berusaha langsung melawan, ya, atau memberontak. Artinya apa? Yang mana pun perlu kesabaran. Suami istri perlu kesabaran. Ketika istri merajuk Filemon, kita juga harus pintar-pintar Filemon, ya. Kalau si istri tadi merajuk boneka, Anda bisa jadi, ya, merajuk sebuah selimut, gitu. Jadi lebih besar juga kan waktu kesabaran dibutuhkan di sana. Artinya Anda jangan cepat langsung marah. Ya, begitu juga dengan Tabita.
hendaklah nama Anda pada saat ini yang dapat mencerminkan kehidupan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Penutup, doa bagi Anda berdua. Rumah idaman harus punya pintu dan jendela. Cakep. Tidak ada yang menjawab ya. Sekali lagi, rumah idaman harus punya pintu dan jendela. Rumah tangga harus punya kasih dan cinta. Selamat menempuh hidup baru Filemon dan Tabita. Kami doakan Tuhan tetap memberkati dan selalu bahagia. Dan doa kami bagi Anda berdua, Filemon dengan Tabita. Tuhan memberkati keluarga kedua belah pihak juga, ya, baik itu keluarga Pagabean, Torong, begitu juga dari Ambon, ya. Semoga panjang umurnya orang tua kami pada saat ini. Bahagialah selalu, Tuhan memberkati Anda, anak yang sudah dibesarkan dengan penuh kasih dan cinta, saat ini sudah Anda saksikan untuk membentuk rumah tangga. Dan Tuhan memberkati Anda sebagai orang tua, Tuhan memberkati calon pengantin berdua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini firman-Mu boleh kami dengarkan. Dan kiranya Tuhan tetap memberkati kami, terkhusus calon pengantin Filemon Pagabean dengan Tabita Salom kami larang beruntorong. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada mari kita memberikan kesukaan kita dan sambil bernyanyi Kidung Jemaat 407, Tuhan Kau Gembalaku. Tuhan kau berkati.
waktu kesempatan yang boleh Tuhan berikan bagi kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu dapat bertumbuh, begitu juga berbuah di dalam kehidupan dan rumah tangga kami masing-masing. Begitu juga Bapa, pada saat ini juga Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengumpulkan persembahan ucapan syukur kami. Kami berdoa kepada ya Tuhan, karena Tuhan tetap memberkati, menyucikan persembahan anak-anak Tuhan, menjadi berkat kekuatan bagi gereja-Mu untuk menyebarkan firman Tuhan. Bahwasanya semua yang mereka terima itu adalah daripada Engkau. Terimalah doa dan persembahan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kita akan sampai kepada pemberkatan perkawinan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah liturgi pemberkatan perkawinan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong bagimu yang sepadan dengan dia. Lalu Allah menjadikan perempuan, kemudian memberkati keduanya. Demikian juga tertulis dalam Alkitab, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istri, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi pengantin laki-laki. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dengan menyerahkan dirinya demi jemaat. Demikianlah si suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Sebab siapa yang mengasihi istrinya berarti mengasihi dirinya sendiri. Hendaklah suami selalu berlaku sopan dan jujur kepada istrinya. Dengarlah firman Tuhan khusus bagi pengantin perempuan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, karena suami adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Hendaklah kamu senantiasa setia dan hormat kepada suamimu, dan cermat membenahi rumah tanggamu. Perhiasanmu bukanlah hal-hal lahiriah yang nampak seperti pakaian, barang-barang perhiasan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yaitu lemah lembut, tenang dan tentram, yang sangat berharga bagi Allah dan manusia. Selanjutnya dengarkanlah firman Tuhan bagi saudara berdua, pengantin laki-laki dan perempuan. Hendaklah saudara seia sekata, seperasaan, mengasihi sesama dengan rendah hati. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, supaya berkat Tuhan senantiasa menyertai kamu. Sempurnakanlah semuanya itu dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, karena itulah tali pengikat bagi hidup untuk mendapat damai sejahtera. Damai sejahtera dari Kristus memerintah dalam hati saudara berdua, dan apapun yang kamu lakukan, baik dengan perkataan maupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar Dia senantiasa berkuasa atas hati dan pekerjaan saudara. Saudara telah mendengar tentang dasar, tujuan, dan panggilan perkawinan. Untuk itu sebagai hamba Allah, saya mengundang saudara untuk saling mengucapkan janji di hadapan Allah dan jemaat sambil berjabat tangan. Dalam pandangan Mahathir, mengambil engkau, tapi dasyalu kabilan bertorong sebagai istriku, dan dengan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam suka maupun dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka.
Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Saya, Tabita Shalom Kawila Rambutorong, mengambil engkau ke Lemon Perdamaian Panggabean. Sebagai suamiku. Dan ini berjanji menerima engkau dalam senang maupun susah, dalam sehat maupun sakit, dalam suka maupun duka. Saya berjanji untuk menjaga kekudusan perkawinan kita sampai Allah memisahkan kita melalui kematian. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita angkat pujian kita di Room Jemaat 318. dengan Tabita Shalom Kamilarang Berutoro yang sudah bisa diberkati di dalam nama Yesus Kristus, dan mereka pada saat ini di dalam kerohanian. Begitu juga pengesahan di dalam sebagai suami dan istri pada saat ini Bapak sudah dimateraikan di dalam nama Yesus Kristus. Dan pada saat ini pengantin berdoa, bersujud di hadapan-Mu ya Tuhan, tanda mereka menyerahkan keluarga mereka yang baru ke tangan pengasihan Tuhan, dan mereka mengakui tidak ada kekuatan mereka untuk berjalan di tengah-tengah dunia dan membawa keluarga mereka sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Dan pada saat ini juga Bapak, mereka menyerahkan keluarga mereka yang baru ini ke hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang memberkati keluarga yang baru ini, keluarga yang bahagia ini Bapak. Dan biarlah juga berkat-berkat Tuhan bertambah-tambah di tengah-tengah keluarga ini Bapak. Engkau berikan anak laki-laki dan anak perempuan, sukacita yang berasal daripada Engkau Bapak, mereka dapat terima dan mereka terapkan, wujudkan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka. Dan kiranya dimanapun nanti mereka berada, mereka tetap bersekutu dan datang berserah kepada Tuhan untuk menyembah Engkau. Dan biarlah Bapak keluarga ini pada saat ini dapat disaksikan oleh jemaat Tuhan dan keluarga yang hadir pada saat ini Tuhan. Dan biarlah bersama-sama kami mendoakan dan menyerahkan keluarga baru ini ke tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan segala sesuatu yang mereka rencanakan ke depan di tengah-tengah keluarga mereka, Engkau tetap memberkati. Dan terimalah doa dan harapan kami melalui anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami manusia. Amin. Tibalah saya pada saat ini melakukan putar cincin. Silakan saudara.
Kawelaran Butoro, terimalah nyanyian ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Dengan perdamaian pengabdian, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Tuhan sumber pengharapan menyertai hatimu dengan berbagai sukacita dan damai sejahtera dalam iman percaya, supaya kamu kaya akan pengharapan dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan pada saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang bisa diterima pasangan pada saat ini, dan kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan kita, persembahan khusus sambil bernyanyi Kidung Jemaat nomor 415 yang utama nanti pengantin berdua serentak. Agar mereka juga tetap dengan sepenuh hati untuk melayani Engkau. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang boleh hadir pada saat ini. Kerana juga Tuhan tetap memberkati mereka. Dan kerana juga Bapa sukacita pengantin pada saat ini menjadi sukacita bagi keluarga-keluarga juga. Dan dalam Bapa kehidupan kami dan pelaksanaan pesta adat pernikahan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kami serahkan ke tangan pengasihan Tuhan. Dan dalam juga Bapa, segala rencana-rencana kami dalam satu hari ini kami serahkan ke tangan pengasihan. Inilah doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Mari kita dengarkan persembahan pujian Moria SGBK. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kami berjanji Tuhan akan menjadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami dalam menjalani bahtera rumah tangga kami. Firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Mari kita angkatkan pujian kita di ucapan 424 Yesus mengucapkan. Yesus
kita bersatu dalam doa dan bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami sesungguhnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudari sekalian dalam nama Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.
Bekasi. Ada 3 orang kami BPM di sini. Pada kesempatan ini ada anak kami, juga ada anak Malabian dan kita sama kami tolong. Kami ucapkan selamat menempuh hidup baru pada hari ini sudah di sini kalian berumah tangga. Juga kepada keluarga Panggabean, keluarga Torong dan Kamilara, selamat kepada orang tua yang sudah mengantarkan anaknya dalam pemberkatan nikah pada hari ini. Kami akan memberikan 3 dokumen dari gereja yang kami sampaikan kepada kedua mempelai. Yang pertama adalah nanti surat tanda menerima pemberkatan di gereja kita. Lalu yang kedua ada Alkitab. Alkitab ini adalah berbahasa Karo. Jadi kalian wajiblah nanti belajar bahasa Karo dan membaca Alkitab ini sama-sama. Jangan sendiri-sendiri ya. Yang ketiga adalah buku saku, Pilar Keluarga Bahagia dan Menjadi Berkat. Buku ini ada 11 halaman, sangat bagus isinya. Jadi kalian baca bersama-sama juga. Dan kalau ini kalian terapkan dalam rumah tangga kalian, kami percaya Tuhan terus memberkati kalian dan akan terjadi kebahagiaan di tengah-tengah keluarga kalian. Ini yang kami sampaikan pada hari ini. Selamat sekali lagi untuk kalian berdua. Terima kasih. Shalom, berdua-dua. Kami dari Mamre mengucapkan kepada kedua mempelai selamat sudah menjadi orang tua. Nah, jadi di sini kami ada beberapa orang perwakilan dari Mamre. Bajunya seperti ini, baju Mamre. Nah, jadi kami ada luahkan buat kamu. Nah, tujuannya adalah nanti kalau ada kegiatan-kegiatan Mamre, kamu harus ikut. Nah, jadi kamu juga, kamu jadikan nanti baju seperti ini. Nah, jadi petua-petua dari kami Mamre adalah beberapa yang harus kamu ketahui adalah tadi pendeta udah banyak sekali bercerita. Itu kamu harus aminkan, harus kamu ikutkan. Tetapi kami meminta dari teman-teman Mamre adalah salah satu mengucapkan selamat membantu. Sebelum selamat ini ada pantun buat kamu berdua. Pantunnya adalah seperti ini. Pagi hari menyiram bunga, bunga melati harum aromanya. Tuhan Yesus jadikan keluarga bahagia, suka duka ditanggung bersama. Nah, jadi setiap kegiatan ini harus kalian lakukan. Nah, kita bikin pantun, tapi ada tambahannya. Dalam keluarga pasti akan ada ya sedikit cekcok, sedikit ya. Tetapi kami minta kepada kamu Mamre. Nah, jadi ada. Bila mana kamu nanti tidak cocok, sebelum ada kecocokan itu pegang tangan istri itu, mulia kami. Mari mak, kita berdoa dulu. Nah, sebelum lanjut itu berdoa dulu. Nah, nggak bakalan itu bisa terjadi. Karena dalam hidup rumah tangga pasti itu terjadi. Tetapi sebelum itu kamu berdoa dulu. Itulah kami membantu. Dan bagi kamu orang tua kami, ya, bujur, taruh kendu anak tanggung jadi Mamre. Bagi kamu keluarga kami, ipar kami Torong Mergana. Dalam tadi kalau jintingnya mesti Mamre jadi. Nah, selamat anak tanggung taruh kendu dengan. Karena meriah kelamat kami, sehat-sehat tidak kena. Bujur. Kami mewakili Moria Argun GBKP Bekasi mengucapkan selamat buat Tabita dan
Filemon. Selamat menempuh hidup baru aku. Jadikanlah Tuhan Yesus sebagai juru di keluarga nanti, saling mengasihi dan saling berbagi dan saling mengisi. Dua menjadi satu itu kan beda ya, pasti ada perbedaan. Tapi di situ kita belajar saling mengalah dan saling mengerti. Agar rumah tangga itu pun nanti bahagia selalu. Begitu juga kami mengucapkan selamat buat kedua belah pihak orang tua, kakak dan abang. Selamat kak, go ditaruhkan dulu anak tak, go meriah ukur tak sampai sehat-sehat. Bagi kami mengucapkan selamat buat keluarga Kawilarang dan Torong sudah menghantarkan si Filemon sama Tabita. Sehat-sehat kali dulu. Dan biasanya kami di sini Moria seperti Mamre tadi ya, kami juga bawa oleh-oleh. Dan ini isinya yang tadi Mamre buat Mamre, kalau ini buat Tabita. Harapan kami Tabita ini nanti kami jahit, dan kalau ada acara-acara Moria boleh kami pakai. Antarkan si Tabita yang Filemonnya, dan buat kakak juga boleh sunduk-sunduk kak, permenta. Jadi sekali lagi kami mengucapkan selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati rumah tangga yang baru. Shalom untuk kedua pengantin dan juga orang tua kami semua. Di sini kami mewakili permata dari Edukasi mengucapkan selamat sudah menempuh perjalanan yang baru sebagai sepasang kekasih keduanya untuk Filemon dan juga untuk Tabita. Tetap jadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin ataupun kepala dalam keluarga, saling topang-menopang, dan juga pastinya ya tadi sama seperti orang tua kami semua, perselisihan mungkin akan terjadi dan pasti akan terjadi, tapi tetap utamakan nomor satu Tuhan. Jadi jangan ada ego ataupun juga yang lain yang diutamakan, tetap semuanya itu diselesaikan bersama dan juga utamakan Tuhan Yesus dalam membangun keluarga bersama. Mungkin itu dari kami, dari Permata, jujur Tuhan Yesus masuk-masuk. Menjual Shalom. Pertama sekali tidak sudah kami ucapkan atas berkat Tuhan bisa mewakili dari pihak keluarga Pemajat kami di sini mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Julianus Barus RTH yang telah memberikan doa berkat keberkatan anak kami Filemon dan menantu kami Tabita. Begitu juga kepada seluruh gereja GBKB yang Edukasi dan turut kami bagian untuk melaksanakan acara keberkatan pernikahan kami dan menantu kami. Begitu juga kepada keluarga Torong, keluarga Kawilarang, dan keluarga Umuan Ibu Panggabean yang telah ikut serta dalam memberikan doa restu kepada anak kami dan menantu kami. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pengurus rumah gereja GBK Bekasi. Dengan ini kami dari keluarga mengundang Bapak dan Ibu sekalian
untuk hadir dalam acara jamuan makan yang kami sediakan di Gedung Geraha Desa. Kiranya Bapak Ibu untuk hadirnya dalam acara itu. Serta juga sekaligus kami membayar adat kepada keluarga Torong Pulau Geraha. Demikianlah atas sambutan dari kami ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di sini kami mewakili keluarga besar. Kami dukung dan terima kasih majelis kami kasih yang telah begitu baik melaksanakan acara pemberkatan perkawinan anak kami dan diri kami di Lembang. Demikian juga terima kasih untuk aduan suara ya dari Polres Pangkabean. Terima kasih Nak, sehat-sehat. Begitu juga untuk sektor Jawa Timur, keluarga besar Torong, terkhusus untuk saya Tuhan, luar biasa, keren. Tuhan berkati. Nah, dan sekaligus juga dalam kesempatan ini kami mengundang kita semua yang hadir untuk bersama-sama kita memeriahkan acara adat yang akan dilakukan di Teluk Gingsa di Gedung Lestari Pekayon. Jadi terima kasih inilah undangan resmi dari keluarga besar Torong. Jujur, terima kasih kepada Krina. Tuhan Yesus memberkati. Jujur. Masih halo tua wito lereng bulan disi targobar bohiki molotung teh malungun ho tua haul batal nitibu doa uro tupar nipi omi Alani